di Twitter rame bang terkait menuntut Reza Gladys agar segera ditangkap karena barang-barangnya itu palsu. Banyak yang bilang juga ini BPOM juga bukan resmi dari BPOM. Mungkin tanggapan Bang Julianus sebagai kuasa hukumnya sendiri seperti apa sih bang? Ya, jadi berulang-ulang saya sampaikan dalam setiap kesempatan. Kalau ada bukti permulaan yang cukup terhadap produk klien kami yang kemudian itu dikatakan ilegal, segera laporkan. Ya, saya ajari yang membuat apa penyebaran di sosmed itu ya saya ajari ya. Pertama, kalian harus dalami peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022 tentang notifikasi dan izin edar. Kedua, kalian harus pahami pasal 138 Junto 435 Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Itu pahami dulu. Nah, yang kedua mau saya sampaikan bahwa klien kami itu dalam setiap produknya, merek apapun itu sudah melalui tahapan DIP 1, DIP 2, DIP 3 dan DIP 4. Nah, kalau kemudian ada sekarang itu kan di repackaging. Ini begini. Lah, saya mau kasih tahu ya. Klien kami ini kan dia memproduksi ya, memaklonkan dalam pabrik sekian, anggap 1 juta pieces misalnya. Lalu kemudian keluarlah NR, itulah izin edar, notifikasi, yang berlaku selama 3 tahun. Pertanyaannya, ketika yang 1 juta pieces itu tidak habis, lalu mau dikemanain? Dibuang? Kan nggak mungkin. Lah berarti sisanya itu diperbaharui NA-nya, izin edarnya, notifikasinya. Bukan artinya mengganti mereknya itu atau NA-nya, Badan POM-nya dengan cara ilegal, tidak. Tapi mengganti NA-nya, Badan POM-nya dengan yang terbaru. Karena yang 3 tahun sebelumnya itu sudah berakhir. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kan gini, yang nggak paham, ya, yang nggak mengerti berpendapat. Ini kan menciptakan huru hara kembali. Ya, jadi saya akan hadapi siapa saja ya yang mencoba untuk melaporkan klien kami secara hukum. Saya akan hadapi itu secara tegas. Apalagi Bang Berarti nih baru dugaannya, berarti itu dipatahkan semua oleh Reza Gladys yang terkait dengan produk-produk gimana itu dan gimana? itu. Berarti semua yang dituduhkan ke Reza Gladys itu bohong bang ya terkait produk edaran edar izin edar palsu dan lain-lain. Oh iya dong. Begini. Saya itu ya, mohon maaf ya, bukan saya menyinggung ini, mohon maaf, saya bukan menyinggung. Saya mengobservasi, menganalisa, kemudian membedah seluruh dokumen klien kami itu selama 2,5 minggu. Baru kemudian saya buat kuasa tanggal 13 Desember. Bukan 2,5 jam. Itu terlampau cepat. Kalau saya 2,5 minggu, saya pelajari semua itu. Ya, kemudian saya akan memberikan nasihat-nasihat hukum kepada klien kami. Lalu kemudian setiap apa saja yang disampaikan klien kami dan kemudian itu adalah bohong ya selama 2,5 minggu tadi, maka saya tidak bertanggung jawab terhadap itu. Tetapi kalau selagi apa yang disampaikan klien kami ya kepada kami yang selama 2,5 minggu itu, saya akan bertanggung jawab. Saya akan hadapi semua. Ya, jadi jangan tuduh-tuduh klien kami seperti itu. Kasihan dong. Dia sudah dirusak mentalnya, anaknya ada terusak mentalnya, suaminya, keluarganya, kemudian dia mengeluarkan uang 4 miliar, sekarang diserang lagi. Maunya apa sih sebenarnya? Tapi bilang-bilang bulan Ramadan, rendahkan sedikit tensi kita. Jangan serang-serang terus loh. Kasihan itu klien kami. Untung aja dia nggak orang Medan. Kalau orang Karo dia udah angkat parang itu klien kami. Apalagi? Oke, Bang, ini barusan kulihat di Twitter ya, Bang. Ngeri kali agak sedikit bahasanya ya, Bang, bahwa eh, Dokter RG dianggap sebagai sponsor, Bang. Jadi ada nominal angka 10 miliar yang diberikan kepada pihak PMJ dan Dokter RG sebagai sponsor utama, Bang. Jadi bisa dalam artian ya gitulah, Bang. Paham lah, Bang. Sponsor apa? Oh, Jadi ini kemarin untuk saja. Hah? jadi ini untuk mempercepat lah, Bang. Istilahnya seperti itulah, Bang. Aduh, mohon maaf ya. Saya kemarin ya teman-teman media itu bilang begini.
Ini Bang Biring ini kok nggak seperti PH-PH yang misalkan tampil di media pakai begini apa aksesoris dan sebagainya. Nah, saya aja ini kalau tidak gimana ya? Kalau 10 miliar, lo pasti saja kan saya menikmati itu kan? Pasti menikmati itu. Tapi jujur, keberadaan saya itu membela klien kami itu karena memang benar-benar sekarang klien kami ini sudah apa ya? Keuangannya sudah betul-betul merosot. Bayangkan, dia sudah 5 bulan, bahkan lebih ya, tidak melakukan penjualan dengan baik. Lalu kemudian sekarang dituduh mensponsori 10 miliar. Duit dari mana? Ya, sepengetahuan saya nggak seperti itulah klien kami, nggak seperti itu. Nggak, dia nggak sekejam itulah. Ya mohon maaf, saya sampaikan ya. eh, Setiap bertemu dengan saya, dia selalu sepertinya sedih dan menangis. Kenapa bang ya? Masyarakat sebegitu sama saya. Apa saya pernah menyakiti mereka? Dia selalu bilang begitu. Kalau kalian ketemu klien kami, pasti kalian juga iba melihat dia. Kasihan, tolonglah. Yang melalui kesempatan ini saya sampaikan, kasihanlah melihat klien kami. Dia itu ya orang yang lemah lembut, yang nggak mau ruara. Seperti itu dia. Apalagi? Bang, izin Bang, mohon maaf sebelumnya. Abang bilang kan ini bahwa krim yang sebelumnya itu sudah ditarik mundur ya Bang? Yang mana? Yang krim, katanya kan ada masalah krim. Itu sudah ditarik mundur atau gimana Bang? Sudah Ini krim diambil? yang mana? Yang skincare itu loh Bang. Nggak, saya gini loh. Kalau kalau soal yang suntik ya. Suntik apa krim sih? Krim ya? Nah, itu dia makanya jelas. Jadi gini loh. Ada dalam hukum namanya eh, apa? Ada kompetensi absolut, ada kompetensi relatif, error and persona, error and objecto. Nah, itu salah satu kesalahan-kesalahan dengan menyebutkan sesuatu hal. Saya takut di situ kalau misalnya menjawab dari teman-teman media dengan menyebutkan satu objek yang belum jelas, saya takut menjawabnya gitu. Makanya yang mana gitu loh. Oke, kalau untuk krim nggak ada ya bang intinya bang ya. Kalau suntikan kan sudah dijelaskan waktu itu ya bang. Ya, yang pasti sampai dengan sekarang saya belum dalami yang di apa tadi? Yang di mana itu? Media sosial mana? Di Yang mana? di Twitter bang. Nah, di Twitter saya belum mendalami di Twitter seperti apa. Tapi saya selama 2,5 minggu semua produk klien kami sudah kami analisa, kami observasi bahwa tentang tahapan-tahapan DIP 1, DIP 2, DIP 3, DIP 4 telah terpenuhi sebagaimana peraturan BPOM nomor 21 tahun 2024. Dan kalau kemudian ada yang katakan ini repackaging, dog serban dan sebagainya. Nah, itu adalah NA yang sudah selesai masanya selama 3 tahun. Lalu kemudian diperbaharui lagi NA-nya. Dan itu kalau dengan produk yang sama. Tapi ada beberapa perubahan-perubahan formula. Tapi yang pasti adalah tahapannya telah terpenuhi sebagaimana peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022. Dan mohon maaf kawan-kawan media, kalau saya misalnya keras-keras bicara, ini orang Batak Karo ini, dari Karo aku, dari Kabanjahe, Desa Nargunung. Ya, jadi kalau saya ngomongnya kayak gini, memang karakter kami seperti itu. Begitu dia kawan-kawan. Oke bang, dari saya terakhir bang. Berarti apapun yang sedang terjadi pemberitaan yang sedang mengguncang sosmed dan segala macam tidak melunturkan atau tidak membuat abang gentar ya bang. Sampai detik ini saya sampaikan, dengan keberadaan klien kami yang saya sudah observasi dari awal 2,5 minggu, saya akan hadapi siapa saja. Ya, siapa saja yang telah menemukan bukti permulaan cukup yang kemudian menyatakan produk klien kami ilegal. Tetapi kalau kemudian ada hal-hal yang keliru lainnya yang selama ini tidak diperlihatkan oleh klien kami, ya jelas kami tidak akan mempertahankan itu. Tetapi eh, terhadap apa yang telah diperlihatkan dokumen-dokumen oleh klien kami akan mempertahankannya sampai kapanpun. Saya pikir itu. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi?
Artinya tidak pernah ada yang namanya ilegal ya, Bang? Sampai dengan detik ini yang kami periksa tidak ada yang ilegal. Ya, sekali lagi sudah memenuhi tahapan-tahapan DIP 1, DP 2, DP 3, DP 4 sebagaimana peraturan BPOM nomor 21 tahun 2024. Seperti itu. Dan itu dari awal bisnis. Ya, ya, yang kami periksakan yang dari awal yang kami periksa. Artinya dokumen produk yang sekarang itulah yang kami periksa dan kami analisa dokumennya. Ya, artinya untuk memperjelas aja, Bang. Artinya dari awal itu memang tidak pernah adanya namanya barang ilegal. Dari awal itu sejak kapan masuknya? Ya, dari awal Dokter Rezanya bisnis, artinya tidak pernah ada hal-hal yang inilah gitu loh. Atau baru Kalau begitu, itu kalau gimana? itu belum bisa saya jawab karena kan begini. Masuknya kami dari GPS Law Office and Partner itu sebagai kuasa hukum kan pada saat ada peristiwa-peristiwa dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana pasal 368 dan pasal 7B ayat 2 dan Undang-Undang TPU. Sejak itu kami memeriksa seluruh dokumen-dokumen yang terkait produk klien kami. Nah, kenapa kami tidak memeriksa ke belakang yang dimasukkan tadi sejak dari awal? Kan itu tidak masuk dalam peristiwa hukum yang masuk dalam kuasa kami dan itu memang dalam kewenangan daripada legal perusahaannya kan nggak bisa seperti itu. Oke, Oke, Kalau boleh lagi cukup. Bang. Terima kasih, Bang. Bang, siap makasih banyak ya, siap Bang. terima kasih. Itu Kalau ada lagi siap, siap. sebelum hari saya ke Jakarta kita jumpa aja ya kawan-kawan ya, mohon maaf ya. Oke.